Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kali ini di episode ke-50 Studio 2 Podcast berada di Tulang Bawang Barat. Gua tertarik kenapa ke Studio 2 Podcast ke Tulang Bawang Barat, dan kebetulan mendapatkan fasilitas oleh Legality Coffee. Luar biasa, Legality Coffee memfasilitasi kami untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu loh, ya kan? Bagaimana menciptakan yang merubah Tulang Bawang Barat ini menjadi kabupaten tujuan, ya kan? Kabupaten tujuan. Gue pengen tahu resep atau menu bisa jadi kabupaten tujuan. Karena gue nggak habis pikir, kayak ini ya, kayak pensulap, grup tiba-tiba berubah. Ada Islamic Center, ada ini dan ini. Langsung aja deh, gue pengen ngobrol langsung dengan BE1 Tulang Bawang Barat atau Bupati Tulang Bawang Barat, Pak Umar. Selamat datang, Pak Umar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang, ya. siang. Mohon izin Pak Bupati, saya manggil abang kadang-kadang nanti atau Pak Bupati ya. Ya, boleh. Bupati, didengar sana deh, banyak yang ngomongin Tulang Bawang Barat, ya kan? Semenjak kepemimpinan Bapak banyak perubahan, ada ini, ada itu, dan bahkan menjadi kabupaten tujuan nih. Sebelumnya mohon maaf deh, ya kan, nggak sempat terpikir mereka mau ke sini, dan sekarang setiap liburan mau ke sini, ya kan? Tuh bocoran deh Pak, menunya kok bisa konsepnya seperti itu Pak? Pertama, kita itu menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa Tulang Bawang Barat ini nggak punya apa-apa. Kesadaran itulah yang kami punya. Kesadaran tidak memiliki apa-apa, sehingga kita mendefinisikan Tulang Bawang Barat ini kabupaten bukan-bukan. Bukan lintasan, bukan tujuan. Tidak ada satu jalan negara pun yang melintas di Tulang Bawang Barat. Jadi Tulang Bawang Barat tidak pernah berharap ada percepatan pembangunan karena berada di perlintasan. Sebagaimana tumbuh berkembangnya Natar, Bandar Jaya, Unit 2 di Tulang Bawang dan lain sebagainya, itu contoh-contoh kecil yang ada di Lampung. Tulang Bawang Barat nggak punya itu. Kemudian Tulang Bawang Barat juga bukan tujuan. Orang mau apa sih ke sini? Nggak punya laut, nggak punya gunung. Jadi orang nggak mungkin ke Tulang Bawang Barat ingin menikmati sejuknya udara pegunungan, karena gunung nggak punya. Ingin menikmati indahnya pantai, karena laut nggak ada. Jadi nggak mungkin. Satu pun jenis tambang nggak ada orang yang mau berinvestasi di bidang pertambangan di sini. Nah, sehingga kesadaran inilah yang harus membuat kami berpikir bahwa kami harus punya apa-apa. Kabupaten yang bukan-bukan ini mesti jadi kabupaten yang bukan main. Dan sudah tercipta? Belum, karena proses ini masih panjang. Perjalanan pulang ke masa depan ini juga masih panjang. Nah, kita sadar bahwa membentuk orang dan membangun ruang inilah yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa pendidikan adalah jawaban dari semua proses perjalanan pulang ke masa depan. Cocok. Menjadi pertanyaan gua Pak, untuk merubah mindset ya, mengajak kerjasama kolaborasi antara Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, jajaran pemerintahan dan masyarakat, itu kerja keras yang cukup lumayan tuh Pak. Ya, kerjaan nggak gampang. Yang pertama kita tetapkan tujuan. Sekarang kita mendefinisikan bahwa Tubaba itu bukan lagi sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, tapi Tubaba itu adalah masa depan Tulang Bawang Barat. Dia tidak lagi menunjuk sebuah tempat, tetapi nilai. Nilai yang ingin digapai oleh Tulang Bawang Barat. Nah, jalannya seperti apa? Kita percaya pendidikan. Nah, baik formal maupun non formal untuk membentuk karakter yang layak Tubaba ini. Tapi gue dengar informasi begini Pak Bupati, artinya tuh Pak Bupati Tulang Bawang Barat, Pak Umar Ahmad nggak pernah apa ya, jain jaga gini, dia mah turun langsung katanya. Pengen apa dia dibuat, dia langsung datang ke sini, udah coba bantu gini. Itu benar tuh Pak? Ya, itu yang sering kita lakukan karena kita pengen bahwa apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini berbasis kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu meningkatkan standar kualitas, baik kualitas ruang maupun kualitas orang. Nah, ini yang kadang-kadang kita mengabaikan apa yang sudah ada sekarang. Kita tetapkan standarnya di mana, seperti orang bikin iPhone kan. Betul. Pabriknya bikin iPhone terus dijual dia nih, produk gua 8 juta. Nggak beli sudah, bukan kayak Nokia. Kalau Nokia kan dulu dia survei pasar, terus ada yang butuh dengan
yang mampu beli 800.000, ada yang beli 1 juta, ada yang beli 2 juta, ada yang 3 juta. Tapi iPhone nggak, tetepin harganya 8 juta. Betul. Dia ngikut. Gitu. Pertanyaan lagi nih, Pak Bupati, kenapa lebih cenderung kepada pariwisata, Bapak? Dan kebudayaan itu. Nah, kita itu sebenarnya tidak pernah memfokuskan diri membangun pariwisata di Tulungagung Barat atau sistem kepariwisataan di Tulungagung Barat. Yang kita lakukan hanya sekedar memperbaiki kualitas. Karena terjadi perbaikan kualitas, ada orang yang datang. Nah, kehadiran orang inilah yang sudah disebut orang sebagai kunjungan wisata. Padahal sebenarnya kami itu hanya memperbaiki yang tadinya banyak sampah dibersihin, yang tadinya nggak rapi dirapihin, yang tadinya nggak ramah mesti ramah, makanan yang kurang enak dibagusin dan lain sebagainya. Nah, proses-proses itu yang mengundang orang untuk datang. Dan terbukti banyak ikon loh Pak, nah, di Tulungagung Barat. Ikon-ikon ini bahkan kopi di nih anak-anak SMA. Tumi kopi ini ininya ini Islamic Center. Ya, kreativitas muda dan mudi Tulungagung Barat, terutama SMK Tumi Jajan, ya ada satu produknya Tumi Kopi. Dan mereka menggunakan Islamic Center sebagai logo di brand kopinya. Tapi sepanjang dari perjalanan proses dari perubahan Tubabar ini Pak, sempat terpikir nggak Bapak selama menjabat, terpikir gua nggak nyangka loh bisa kayak gini, sempat terpikir habis itu? Memang secara visual kita juga kadang-kadang tidak pernah membayangkan akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan Tulungagung Barat ini banyak mendapat hal-hal bonus. Jadi kadang-kadang kita mikir dapat 1, tapi tiba-tiba ada yang ngasih 3, ngasih 4, ngasih 5 gitu, kira-kira gitu. Emang ada dorongan, artinya Bapak sebagai pemimpin daerah, pokoknya gua harus mau kayak gini, gini. Saya sangat percaya bahwa keyakinan yang kuat itu juga akan membimbing kita dipertemukan dengan sesuatu. Oh gitu. Jadi karena pikiran kita selalu mencari, akhirnya kita dipertemukan. Sama dengan hari ini, saya kan nggak nyangka-nyangka kehadiran Studio 2. Iya. Luar biasa juga. Dan saya kira Studio 2 podcast ini juga memiliki komitmen, dan saya pengen ngajak Studio 2 ini harus menemani Tulungagung Barat dalam perjalanannya menuju Tubaba. Di Tubaba ultah yang keberapa nih Pak Produser, lo tahu? Ke-13. Sudah memberikan hal yang luar biasa Bapak. Bahkan saya nggak ngomong, dan bahkan sudah di media-media mana aja, orang luar negeri, duta-duta besar, bahkan menteri ya, Pak Luhut, Menteri Puan Maharani datang ke sini. Itu luar biasa loh Pak. Itu magnet Bapak memang. Ya mungkin orang itu kan kadang-kadang gini, dalam hal sekecil apapun tentang kebaikan, orang itu juga pengen menjadi saksinya. Nah, sekian banyak orang yang hadir ke tempat ini, baik berinvestasi maupun hanya sekedar melakukan kunjungan. Pertama, mereka itu punya niat ingin menyaksikan kebaikan itu tumbuh. Yang kedua, mereka juga pengen menjadi pelaku dalam proses tumbuhnya kebaikan. Nah, ini yang selalu kita gembar-gemborkan. Nah, saya percaya juga bahwa nilai ini akan menjadi bingkai dari kemajuan kabupaten. Betul. Nah, tadi balik lagi ke Tubaba, kan orang kan aneh. Tubaba itu kan singkatan dari Tulungagung Barat. Kok Tubaba bisa menjadi masa depan? Nah, inilah yang perubahan dari mendefinisi ulang kata-kata modernisme. Sehingga Tubaba bukan lagi sekedar singkatan, tetapi tujuan. Pak Bupati, banyak proses sudah dilakukan Pak Bupati beserta jajaran ya Pak Bupati ya, menciptakan ini dan itu jalan demi Tulungagung Barat. Terus penekanan Bapak kepada masyarakat nih, Bapak misalnya hadir di suatu acara itu, lalu kita mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat itu. Ya selalu yang nilai-nilai itulah yang selalu saya bawa ke masyarakat. Dan kita berharap juga semangat kepada semua, karena di Tubaba, di Tulungagung Barat ini, ASN ini menjadi motor penggerak dari semua proses pembangunan. Karena kalau kita berharap yang ini belum ada, yang itu belum ada, jadi pemerintah yang harus hadir paling depan untuk menjadi solusi dari semua persoalan masyarakat. Karena kalau kita ngandelin swasta di tempat ini masih belum banyak. Kemudian kalaupun ada masih belum mampu. Jadi ya pemerintah lah yang harus mengawali dari semua proses perbaikan yang ada di tempat ini. Mengabdikan diri untuk masyarakat Tulungagung Barat Pak, untuk Tulungagung Barat.
Sudah cukup lama ya Pak ya? Sudah berapa periode Bapak? Saya itu kan sejak Tulangbong Barat dimekarkan tahun 2009, nggak lama kemudian 2010 ada pengisian DPRD. DPRD, iya. Mulai ada institusi DPRD. Betul betul. Nah, saya itu menjadi ketua DPRD pertama di Di Tulangbong Ngomong Barat. Barat. Baru jalan setahun, kebetulan Pak Bahtiar Basri dulu kami bersepakat untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah 2011 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. 2014 Pak Bahtiar jadi wakil gubernur, saya ketiban pulung Melanjutkan. Terus 2017 pilkada lagi. Berarti masih ada kesempatan satu periode lagi loh. Mestinya gitu, karena waktu ngelanjutin Pak Bahtiar itu saya kebagian Meneruskan saja. 2 tahun 5 bulan. Tapi kami dengar informasi nih, studio podcast dengar informasi bakal rencana deh. Wallahu juga Pak Bupati mau pengen jadi gubernur ya. Ya semua orang pasti untuk memperluas kemanfaatan itu pasti punya niat yang seperti itulah. Tapi kan situasi kondisi harus tetap kita perhitungkan. Kita sedang menimbang-nimbang kemanfaatannya seperti apa. Tapi jika diminta masyarakat Pak? Sepertinya kalau saya gini, masih lebih pengen berkontribusi yang lebih banyak lagi untuk Bapak lah kira-kira gitu. Karena seperti yang Bapak omongkan tadi bahwasanya masih banyak hal yang akan dibuat. Masih banyak hal, walaupun sekarang sudah mulai ada, tapi masih banyak PR yang belum kita kerjakan. Salah satunya diantaranya apa Pak? Proses bagaimana penubuhan nilai ini. Nilai ini kan kalau dia hanya di buku kan nggak ada guna juga, jadi falsafah gitu. Tapi nilai ini harus berada di tubuh. Nah, program-program ini yang harus terus menerus sampai nanti dia kelihatan sudah mulai ada penggerak dari penubuhan nilai ini. Tapi jujur saja Pak, artinya gini, dengan adanya berkembang pesatnya nih Tulangbong Barat ya cukup signifikan. Perputaran ekonomi kita secara khusus tidak pernah belum pernah menghitung pertumbuhan ekonominya. Tapi secara kasat mata sudah mulai ada orang yang hadir. Iya. Saya percaya kehadiran orang itu pasti bawa rezeki dong. Iya. Minimal belanja deh Pak. Minimal belanja, minimal minum, minimal numpang kencing, numpang betul. pasti ada sesuatu yang terputar di sana kan. Betul. Pak Bupati, tentang apa yang sudah dicapai ya Pak ya, apa yang sudah diperbuat dengan Bapak untuk masyarakat Tulangbong Barat. Lalu pertanyaan gue nih Pak, lebih santainya lagi adalah untuk ASN, ya kan, sistem pendisiplinan Bapak kepada ASN Bapak itu seperti apa Pak? Ya kalau saya ini kan soal tauladan, saya itu sebenarnya paling malas ngajarin buaya berenang. Cocok. Nggak perlu diajar gitu. Nggak perlu diajarin, hanya iya. Ya, kita kebaikan ini harus semuanya. Gitu. Secara sadar ini diri kita itu dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti banyak ikon yang Bapak buat nih di Tulangbong Barat. Yang paling Bapak sukai ikon yang mana Pak? Saya itu sebenarnya tidak pernah fokus pada satu ikon. Setiap yang memberikan manfaat, ya itulah ikon gitu aja. Jadi nggak ada yang memilih ini itu. Tapi kita lagi fokus, yang kita fokusin ini sebenarnya membangun satu kawasan baru. Jadi yang kita sebut dengan Uluan Nowi. Uluan itu di awal, Nowi itu kehidupan. Nowi itu sendiri adalah peradaban lampau sebelum orang menyebut daerah ini tulang bawah. Ada peradaban namanya Nowi yang hilang karena letusan Krakatau Purba. Krakatau yang memisahkan Jawa dan Sumatera. Nah, Nowi hilang bersama dengan letusan Krakatau itu. Masa lalu yang jauh juga bisa menjadi masa depan. Cocok. Kita rindu udara yang sehat, makanan yang sehat, hubungan manusia yang saling menghargai, tidak saling membohongi dan lain sebagainya. Itu adalah konsep-konsep yang mungkin bukan lagi 4.0, 5.0. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan di kabupaten ini. Nih banyak gini Pak Bupati. Biasanya gini yang terjadi nih, saya mohon maaf deh. Antara pemerintahnya, bupatinya dengan DPR-nya di dalam ini saling bertentangan ya kan dalam konsep. Oh nggak boleh, nggak bisa dianggap gini-gini. Nah, Tulangbong Barat belum pernah terdengar Pak. Jadi DPR-nya sama pemerintahnya kolaborasi akur-akur aja.
memang perdebatan kita tuntaskan. Jadi kita nggak pernah melakukan sesuatu yang belum tuntas di perdebatannya. Oh gitu ya. Jauh sebelumnya sudah kita pikirkan, sehingga ketika mau jalan itu tinggal buka catatan aja, oh ini belum, ini sudah. Ya walaupun pengkritisan apa namanya itu selalu ada dari DPRD, dan kita juga nggak berharap juga bahwa semua diam terhadap ini, kan kadang-kadang perjalanan ini juga perlu juga Betul. harus harmonis kan. Pak Bupati, biasanya apa yang Pak Bupati perbuat ya kan untuk di Tulungagung Barat? Biasanya nggak semuanya suka tuh ya Pak Bupati. Wah, ada juga nggak suka. Apa Bupati ini begini? Nah, cara Pak Bupati menghadapi itu? Pasti banyak yang nggak suka. Contoh, salah satu contoh dulu waktu kita membangun ada titik lah yang kita beri tanda dengan rasi bintang Scorpio, dengan menghadirkan titik-titik batu di satu tempat. Tokoh-tokoh pada waktu itu menginginkan bahwa tanda yang diberikan di tempat itu adalah hal-hal yang menceritakan tentang apa itu arti tempat itu. Oh gitu ya. Sementara saya punya niat yang lain. Akhirnya saya datengin. Kalau menceritakan soal tempat itu nggak perlu nugasin bupati, saya bilang. Cukup aja tugaskan kepada Kepala Tiuh untuk menjelaskan apa itu arti dari tempat itu. Nah, yang mau dilakukan bupati ini adalah apa yang harus dibuat oleh tempat ini untuk kepentingan dunia. Nah, jadi ketika kita menjelaskan ada niat yang lebih besar dari tempat itu, orang semakin tahu dan jelas dan ngikut. Sama aja waktu kita bangun Islamic Center, polemiknya ada. Ulama, tokoh-tokoh masyarakat juga menyoal itu, kenapa harus bentuknya seperti itu. Nah, setelah kita jelaskan kenapa bentuknya seperti ini, seperti itu, terus kemudian ada kemanfaatan yang jelas, oh ternyata bupati itu arahnya mau ke sana. Dan ada hal yang paling menarik Pak, banyak yang Bapak ciptakan, banyak masyarakat luar yang datang ke sini. Ada satu yang menarik lagi, di sini aman. Bagaimana Bapak misalnya menyatu itu kolaborasi Bapak sebagai pemerintah dengan pihak keamanan? Yang pertama memang tugas pemerintah dan pihak-pihak keamanan itu juga menjamin suasana yang seperti itu. Tetapi saya lihat memang warganya memang ya boleh dikata ya memang sudah seperti itu. Sudah punya budaya seperti itu. Jadi nggak perlu capek-capek lagi, hanya ya mana yang belum rapih kita rapihin, mana cara yang menyampaikannya masih dianggap agak kurang gimana gitu itu yang dibenahi. Tapi keren loh Pak Bupati, Bapak bukan hanya sekedar berkata-kata, tapi Bapak sudah menciptakan baru berkata-kata, sudah ada dulu, baru Bapak promo, oh ini hasil untuk Tulungagung Barat ini, dan bahkan orang-orang luar, bahkan para menteri, duta besar datang ke sini, itu sudah cukup luar biasa Pak Bupati. Pak Bupati, lebih lanjut lagi kita ngobrol nanti setelah cuplikan berikut ini. Ngobrolin tentang pribadi deh, sedikit aja cuplikan Pak Bupati, kita dengar informasi juga nih. Pak Bupati itu kalau jalan nggak pernah mau dikawal, sendiri, bawa mobil sendiri, bahkan kalau di suatu tempat apa sering dia bekerja nyiram kembang apa begitu. Itu gimana tuh Pak? Jabatan Bupati Pak? Ya saya kira kan kalau itu kan bukan soal bupati, kalau itu kan soal hobi aja lah. Oh gitu ya kan, memang tradisinya sejak kecil juga seperti itu. Dan saya mikirnya dulu gini, saya paling lama punya jabatan bupati ini kalau orang percaya 10 tahun. Kalau nggak percaya 5 tahun. Betul. 5 tahun itu kan waktu yang nggak terlalu lama, hanya sekian ribu hari aja. Sementara setelah itu
ya kita akan kembali menjadi masyarakat biasa dan warga biasa. Betul. Nah saya nggak pengen ada kebiasaan yang terlalu berlebihan terhadap protokoler itu. Nah oleh karenanya ya mungkin ya selain sebenarnya ya bagian dari hobi juga kayak nyeram kembang memang kita hobi kan. Suka bonsai katanya Pak Bupati? Ya suka tanaman lah. Suka tanaman Pak Bupati. Bahkan gini Pak Bupati, ya kalau kita merujuk deh, mohon maaf deh, gaji bupati berapa sih? Ya kan? Berapa gaji bupati? 6.700.000. Tapi pengabdian loh, siang malam dia Pak ya. Bagaimana bisa menciptakan sesuatu untuk daerah yang dia pimpin, merukunkan, mengharmoniskan segala macam ya Pak ya. Itu yang cukup luar biasa. Pak Bupati, tadi Bapak udah bilang tadi, membiasakan seperti hal yang sudah terbiasa. Tidak mau terlalu yang wah gimana gitu Pak Bupati. Ke depan masih akan tetap seperti itu Pak. Ya saya kira malah terus akan menjadi diri sendiri. Apalagi kan selama ini kan kadang-kadang begitu kita jadi bupati itu ya orang sudah membayangkan bupati itu seperti apa. Kadang-kadang mau cari pakai celana pendek di perempatan aja kita kerok kan. Cocok. Nah di kan tanggal 22 Mei saya akan segera berakhir. Ya doain aja biar bisa menjadi diri sendiri. Karena kadang-kadang hidup dalam kekangan protokoler itu juga kadang-kadang membuat kita nggak merdeka ya kan, malah enak jadi studio dua podcast gitu kan. Tapi gini Pak Bupati, kalau misalnya nanti Menteri Dalam Negeri mengiyakan ya, membisahkan ya Pak ya, untuk proses pencalonan Bapak lagi untuk kedua periode, karena kan kalau hanya melanjutkan. Iya betul. Akan terus Pak. Ya ngelihat maunya masyarakat lagi. Oh gitu. Kan kita punya mau. Iya. Maunya masyarakat kita lihat lagi ya. Tapi masih banyak yang belum Bapak lakuin loh. Karena kan Bapak tadi bilang ada hal-hal lain yang pengen gua buat gitu Bapak. Ya itu kan maunya kita, maunya orang kan belum. Iya. Cocok loh Bupati ya. Tapi keren Pak Bupati. Artinya banyak hal yang menjadi guru kami ya. Bapak adalah guru kami. Artinya ilmu yang Bapak berikan kepada kami mensederhanakan diri dalam posisi apapun kita, itu yang cukup luar biasa dan bahkan menjadi manfaat untuk orang banyak. Apa yang Bapak perbuat artinya sudah bermanfaat untuk Tulang Bawang Barat. Ya diakui tidak diakui banyak yang sudah Bapak ciptakan ya Pak. Dan bahkan saya berulang-ulang kali saya pun kagum Pak lewat sini. Oh cepet banget Pak, kayak disulap. Habis banyak apa anggarannya Pak? Enggak juga sih, kan ini banyak juga kolaborasi kayak misalnya kita pembebasan Lahan. Banyak masyarakat itu menghibahkan lahannya. Oh gitu. Jadi kan sudah mengurangi anggaran. Terus kemudian ada juga swasta yang masuk, kayak ada beberapa yayasan pendidikan yang sudah mulai hadir di sini, baik pendidikan tinggi maupun tingkat sekolah dasar, menengah pertama sampai menengah atas itu sudah hadir tempat ini. Nah semua punya niat yang sama bahwa mereka melihat akan tumbuh banyak kebaikan di tempat ini, mereka pengen jadi pelakunya terhadap proses tumbuhnya kebaikan di tempat ini. Nah sekali lagi saya yakin itu muncul semua karena ada niat yang kuat dari semua pihak untuk terjadinya hal-hal yang kita diinginkan di masa yang akan datang, terutama hal-hal baiknya. Cocok. Pak Bupati izin nih, pertanyaan terakhir gue nih Pak Bupati. Pernah nggak di suatu tempat Pak Bupati datang terus ada titipan yang sampai saat ini masih berkecamuk di pikiran dan di hati Bapak, pesan dari masyarakat, Pak Bupati tolong dong gini, ada nggak? Masih sampai saat ini belum gitu Pak? Kalau bicara itu hampir semua yang tempat saya temui itu soal pesan itu banyak, karena pesan itu kan bisa disampaikan secara lisan orang langsung, bisa juga pesan yang disampaikan karena situasi di tempat itu. Misalnya kita datang ke satu tempat, melihat jalannya rusak, kan nggak usah diomongin kalau jalannya rusak, orang jalannya memang rusak. Jadi pesan itu selalu saya tangkap dari semua ruang yang ada di Tulang Bawang Barat, sehingga kadang-kadang orang itu seolah-olah ini tidak terencana, tapi kok kejadian. Ya, padahal sebenarnya ya sudah direncanakan, walaupun masih dalam tanda kutip masih diam, masih dalam. Betul. Bapak banyak ke luar ya, ke Jakarta bahkan kemana aja, ngejemput bola, apa yang bisa diambil dan dibawa pulang untuk ke Tulang Bawang Barat. Betul. Bahkan kemarin dengar informasi temu Pak Menteri Luhut ya Pak. Ya betul, Pak Tito Karnavian. Itu udah luar biasa Pak. Artinya banyak hal yang Bapak bawa pulang untuk Tulang Bawang Barat dan ini terbukti hingga saat ini Bapak. Pak, sebelum Bapak pulang dan kita akhiri obrolan santai kita ini, gue pengen minta deh kata-kata motivasi coach ya untuk diri gue sendiri, teman-teman di sini dan teman-teman di luar sana Pak.
Yang pertama mungkin ini untuk Tubaba dulu. Kita berharap Studio 2 Podcast ini bisa menemani Tulambung Barat Amin. menuju Tubaba. Amin. Jadi ada hal apa saja, mari kita berikan yang terbaik untuk Tulambung Barat. Kemudian yang kedua mungkin ini yang kita sering, dan ini yang menjadi pegangan saya, soal neman, nedes, nerimo itu tadi. Neman itu kita harus kerja keras, nedes itu tidak kenal menyerah, terus kita ikhlas. Kita harus kerja keras, terus kemudian nggak boleh kenal menyerah. Karena kita kalau menyerah mungkin nggak ketemu hari ini, karena sudah berapa kali dijanji mau ketemu tapi nggak jadi. Tapi karena nedas, mengulang-ulang, akhirnya kita dipertemukan hari ini. Itu salah satu contohnya. Kemudian ya harus lebih punya apa ya? Ya kata ikhlas ini kan sulit ya. Mungkin kita juga belum sampai pada tahapan yang disebut sebagai orang yang ikhlas, tapi membiasakan diri untuk ikhlas itu ya menurut saya itu jauh sangat penting dalam kehidupan kita. Cocok. Pak Bupati, terima kasih atas nama masyarakat Tulambung Barat, bahkan Lampung. Kami bangga dengan Pak Bupati Tulambung Barat. Kenapa? Bukan hal yang berlebihan. Lampung sudah dilihat sampai di luar. Ada salah satunya kabupaten yaitu Tulambung Barat menciptakan hal-hal yang cukup luar biasa, memperkenalkan hal-hal yang cukup luar biasa untuk Lampung, Pak Bupati. Dan di Studio 2 Podcast juga ini hal yang spesial. Kenapa? Di konten yang ke-50, episode yang ke-50, kami ketemu dengan Bupati yang cukup luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Bupati. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami, obrolan-obrolan santai yang kurang berkenan di hati Pak Bupati, kami mohon maaf. Kapan-kapan kami main ke sini lagi, pengen ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Bupati. Bila perlu nggak podcast. Nyeruit. Harapan kami lah, kami cuma bisa berdoa Bapak Bupati Pak Umar Ahmad terus Pak. Amin. Lanjut lagi karena banyak yang harus diperbuat untuk Tulambung Barat biar lebih lagi up-nya Pak. Amin. Terima kasih Pak, mohon maaf. Mendoakan. Amin insyaallah Pak. Kepemimpinan adalah tentang visi dan tanggung jawab, bukan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.